Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas konflik internal di antara para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui. Mungkin Anda berpikir sudah tahu cerita tentang bagaimana Indonesia meraih kemerdekaannya, tetapi ada banyak hal di balik layar yang belum terungkap. Tetap bersama kami untuk mengungkap konflik internal antar anak bangsa yang membentuk sejarah bangsa kita. Pertama, mari kita bicarakan tentang perbedaan ideologi antar para pejuang. Dalam gerakan kemerdekaan, terdapat perbedaan signifikan. Di satu sisi kita memiliki kaum sosialis dan komunis seperti Amir, Syarifuddin, dan Tan Malaka yang percaya pada transformasi sosial yang radikal. Di sisi lain ada kaum nasionalis seperti Soekarno dan Hatta yang mengambil pendekatan lebih moderat. Perbedaan ideologi ini bukan hanya perbedaan dalam ranah akademis saja, akan tetapi juga mempengaruhi strategi, aliansi, dan bahkan keputusan kepemimpinan tentang kapan dan bagaimana mendeklarasikan kemerdekaan. Selanjutnya, mari kita bahas debat strategis. Beberapa pemimpin seperti Sultan Syahrir mendorong pendekatan diplomasi dan negosiasi dengan Belanda dan kekuatan internasional. Yang lain, termasuk banyak milisi lokal, percaya bahwa perjuangan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan kita. Ketegangan antara memilih diplomasi atau militansi menciptakan jaringan aliansi dan persaingan yang rumit di antara pejuang, membentuk jalan menuju kemerdekaan yang dramatis. Salah satu momen konflik internal yang paling dramatis adalah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Para pemuda yang lebih radikal menculik Soekarno dan Hatta, mendesak mereka untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Mereka khawatir menunggu terlalu lama akan memberi kesempatan kepada sekutu dan Belanda untuk kembali menguasai. Langkah berani oleh para pemuda ini menjadi titik balik memaksa Soekarno dan Hatta untuk bertindak cepat dan mendeklarasikan kemerdekaan keesokan harinya. Setelah proklamasi, pertanyaan tentang bagaimana mengelola negara baru memicu konflik lebih lanjut. Pembentukan pemerintahan sementara dan debat di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP seringkali mempertentangkan badan legislatif dan keputusan eksekutif. Debat-debat ini penting dalam membentuk prinsip-prinsip demokrasi negara baru, tetapi ini juga membuat ketegangan mendalam antar tokoh soal arah yang harus diambil Indonesia. Salah satu konflik internal paling keras adalah peristiwa Madiun pada tahun 1948. Partai Komunis yang dipimpin oleh Musso melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Soekarno-Hatta. Pemberontakan ini dengan cepat dan brutal ditumpas oleh militer Indonesia, menunjukkan betapa rapuh dan tidak stabilnya Republik Muda ini. Peristiwa Madiun adalah indikasi jelas bahwa konflik ideologi dalam gerakan kemerdekaan bisa meledak menjadi kekerasan terbuka, mengancam stabilitas bangsa. Terakhir, mari kita bahas peran milisi dan militer. Pasca kemerdekaan, mengintegrasikan berbagai kelompok milisi ke dalam Tentara Nasional Indonesia atau TNI bukanlah tugas yang mudah. Loyalitas terbagi dan banyak milisi beroperasi secara independen, kadang-kadang bertabrakan dengan pasukan pemerintah. Pergolakan internal ini sangat penting dalam membentuk TNI menjadi kekuatan yang terintegrasi dan mampu mempertahankan negara dari ancaman internal dan eksternal. Seperti yang telah kita lihat, jalan menuju kemerdekaan Indonesia bukan hanya perjuangan melawan kekuatan kolonial tetapi juga pertempuran internal yang intens di antara para pemimpin dan berbagai faksi. Konflik-konflik ini meskipun menantang, pada akhirnya membentuk bangsa yang lebih kuat dan tangguh. Jika Anda menemukan penelusuran mendalam tentang sejarah kita ini menarik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang aspek mana yang paling mengejutkan Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.